selalu ada bersama dengan setiap kita. Dalam setiap situasi kondisi apapun, Dialah kekuatan kita, Dialah tempat kita berlindung. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah Engkau, sebab Kaulah kekuatan kami, Kaulah tempat kami berlindung.
Shalom untuk jemaat Apollo Bali yang dikasihi Tuhan. Salam sehat seutuhnya. Salam permulaan baru. Hari ini saya bersyukur kita dalam keadaan yang baik dan tetap dalam penjagaan kasih dan kuasa Allah yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana kita menguasai konflik. Bahasa kerennya mastering the conflict. Berkaitan dengan suatu permulaan baru. Nah, izinkan saya beberapa menit ini mengingatkan ayatnya di mana berbicara tentang permulaan baru. Kenapa para pemimpin, para penatua, jemaat Apollo Bali berbicara tentang itu? Yesaya mengingatkan di dalam Yesaya 43, 18-19, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang Yesaya ingin katakan ada sesuatu yang baru sedang terjadi di antara kita, di tengah-tengah jemaat Apollo. Yang ingin kami katakan ada sesuatu yang baru, bukan yang lalu tidak baik, tidak yang lalu itu ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Tetapi Allah ingin mengingatkan kita supaya yang dahulu jangan sampai membuat kita tidak menjadi lebih baik, tidak membuat kita lebih maksimal. Apanya yang maksimal? Adalah hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Saya juga ingin mengingatkan, hari-hari ini kalau kita melihat atau menonton tayangan Apollo, selalu ada visi misi. Ya, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan suatu permulaan baru, itu tidak lepas dari proses visi misi jemaat. Yaitu apa? Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Setiap kita di dalam membangun suatu permulaan baru, kita mau menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Nah, kenapa kita ada pelayanan misi, ada pelayanan pendidikan? Ya, karena itu berkaitan dengan menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Bagaimana kita mencapai proses itu? Apa yang kita bisa lihat dengan menghadirkan kerajaan Allah? Setiap kita harus menjadi murid Kristus. Ya, setiap kita harus tinggal di dalam komunitas yang maksimal, bermultiplikasi. Ya, kita juga dari setiap kehidupan kita melakukan gerakan kasih Bapa atau gerakan memberkati, memberi dampak buat lingkungan kita. Makanya ada tema kita tentang gereja yang memberi dampak pada lingkungan kita. Saya percaya ketika kita melakukan proses ini, kita akan melihat kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Berkaitan dengan suatu permulaan baru, hari ini saya ingin membahas tema yang spesifik, yang mungkin ya jarang orang membahas dan memberikan contoh-contohnya. Dan apa yang menjadi berkat buat kita, dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang menguasai konflik. Ingat, konflik bukan hanya dalam konteks keluarga, konteks komunitas sel kita yang hari ini menjadi pendekatan. Saya banyak berbicara tentang komunitas, hari ini berbicara tentang komunitas sel atau pemuritan. Konflik juga di sekolah, di kampus, di pekerjaan. Konflik akan ada dalam setiap kehidupan kita. Memasuki suatu permulaan baru, saya mengingatkan sekali lagi jemaat Apollo yang dikasihi Tuhan, itu berbicara dengan gaya hidup jemaat mula-mula. Nah, salah satu pilar hal yang penting yang jemaat mula-mula lakukan adalah mereka bertekun di dalam persekutuan, bertekun terus-menerus, tidak ada habisnya, suatu proses yang panjang dan terus-menerus berkaitan dengan persekutuan. Aplikasi dalam jemaat Apollo di Bali, persekutuan itu berbicara tentang komunitas sel, berbicara tentang pemuritan. Walaupun ingat selalu dasarnya dari keluarga, ya. Ingat selalu dasarnya dari keluarga. Nah, di dalam kita belajar tentang komunitas, baik itu komsel, pemuritan, keluarga dimanapun kita tempatkan, kita
belajar waktu yang lalu tentang 5 hal. Saya sudah membahas ada 3. Bicara tentang kepercayaan, ya, membangun kepercayaan, berbicara tentang komitmen, bagaimana kita mencapai komitmen, berbicara tentang akuntabilitas 3 minggu yang lalu, bagaimana kita merangkul, embrace akuntabilitas, yang hari ini kita belajar tentang menguasai atau kita mastering the conflict. Bahasa lainnya adalah menang atas setiap konflik kehidupan kita. Nah, berbicara tentang konflik, kata konflik ini kalau kita search di Google, di bahasa Indonesia, kata-katanya itu memang tidak ada yang positif, negatif. Konflik adalah benturan, ya, benturan, perselisihan, ya, salah pengertian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Dan benturan ini biasanya menimbulkan apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau lagi, hal lagi yang mengatakan konflik itu sesuatu apa? Sesuatu perbedaan, sesuatu perselisihan, mengaitkan dengan value, ada value, nilai-nilai, kepercayaan, kekuasaan, dan lainnya, yang dimana konflik itu harus ada salah satu yang menang. Salah satu ditundukkan, salah satu dikuasai. Itu bicara tentang kata konflik. Nah, kalau kita melihat proses konflik demikian, di Alkitab rasanya bisa hati, ya. Bagaimana Alkitab jadi orang suruh hadapin konflik? Wah, tidak tepat. Karena apa? Prinsip dunia konflik itu selalu menang dan kalah. Tapi kalau kita belajar di Alkitab, konflik tidak berbicara demikian. Konflik adalah sesuatu yang sangat umum, ya. Kalau kita lihat di Alkitab, konflik itu di mana? Perselisihan Paulus dan Barnabas karena tentang Markus, ya. Bahkan kalau kita lihat kata-kata Alkitab dikatakan begini, besi menajamkan besi. Wih, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di dalam proses Alkitab, ternyata konflik tidak selalu negatif. Memang ada negatif. Bahkan konflik menjadi sesuatu yang sangat positif. Nah, di mana positifnya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembicaraan saya dengan Paulusku. Dia salah satu pemimpin di Jakarta, dan Pak Heru, yang dulu pernah bersaksi beberapa kali ketika saya men-sharekan tentang komunitas. Bapak, Ibu, lihat, dengarkan baik-baik, coba pelajari proses pembicaraan kami bertiga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mengundang Pak Paulus dari Jakarta, salah satu pemimpin di pelayanan generasi baru, dan juga saya mengundang Pak Heru yang jemaat kenal, tim PKS di mana saya bersama-sama dengan saya ikut di komsel beliau. Nah, hari ini kami akan membicarakan bagaimana ketika kami sebagai pribadi di dalam kelompok mentoring kami bisa berselisih dalam arti proses karakter, mungkin dalam proses perkataan, tindakan, ucapan, atau pendapat. Nah, ini saya ingin ceritakan supaya kita bisa melihat apa sih yang artinya kita menjadi atau menguasai sebuah masalah atau problem, mastering the conflict. Kira-kira gitu ya. Oke, lu ceritakan, Paulus ceritakan dulu supaya jemaat bisa punya bayangan. Kalau Heru banyak yang kenal di jemaat Paulus. Silakan. Ya, saya Paulus, saya kenal Kak Beta sudah cukup lama ya, sejak saya masih SMA. Dan dia dari saya kuliah tingkat awal, saya sudah dimuridkan, dimentor sama Kak Beta. Jadi untuk hal yang namanya konflik itu ya sudah sering lah terjadi. Tapi apa yang membuat saya pelajari dari konflik itu, ya konfliknya saya ceritakan lah apa ya, sampai banting-banting pintu segala ya dulu ya kalau ribut. Ya, dan namanya proses ya, proses di lagi di mentor ya, Kak Beta ngajarin sesuatu, contoh ya, dia ngajarin tentang kalau lagi mau dikoreksi, saya waktu itu ada kesalahan ya, saya dikoreksi, dikatakan awalnya dikoreksi dengan di depan umum, tapi di depan banyak orang saya dikomentarin gitu, saya nggak suka, saya banting pintu. Satu sisi saya marah, tapi saya juga tahu bahwa sebenarnya yang tidak benar
di dalam posisi ini bukan hanya Kak Beta, tapi saya juga tidak benar karena saya melakukan bagian saya. Itu awal-awal dan masih ada beberapa hal lagi. Tapi saya belajar satu hal, ya banyak hal sih. Satu hal tapi yang saya selalu tahu bahwa ini proses saya, besi menajamkan besi. Dan saya mau belajar prinsip yang kedua adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Kak Beta itu adalah baik. Terlepas dari dengan cara yang mungkin saya tidak suka. Secara mungkin daging saya tidak suka, mungkin juga pendekatannya tidak sesuai dengan gaya dan karakter saya. Tapi saya belajar dari sekian proses yang saya lewati dengan konflik. Kalau kita punya tujuan yang sama, kita bekerja di dalam tim, konflik itu pasti tidak bisa dihindarkan, dan itu baik adanya karena komunikasi itu. Nah, Heru lagi ada di luar kota, ya dekat Gilimanuk, tapi kita Zoom supaya kita bisa komunikasi. Ru, konflikmu apa, Ru? Kasih contoh kayak tadi kan Paulus kan dikoreksi depan umum. Apa, Ru? Iya, saya waktu itu pemuritan sama Pak Beta. Saya waktu pemuritan Pak Beta dengerin Pak Beta, terus Pak Beta marah gitu ya, ngusir saya gitu. Di dalam pemuritan tuh Pak Paulus. Waktu itu di depan banyak orang ya. Terus saya marah ya, nantang banyak orang Pak atau Beta, 2 orang? 2 orang banyak ya. Orang atau 2 orang aja? Itu banyak orang. Ya, itu waktu itu ya. Terus gini, di bidang pekerjaan saya sebenarnya saya sering menghadapi banyak konflik ya. Menghadapi komplain. Jadi buat saya sebenarnya konflik itu hal yang biasa. Nah, terus saya melihat konflik ini 2 hal. Pertama, konflik ini menolong saya bahwa konflik harus diselesaikan. Karena ada orang yang tipenya kan freeze dan fly, menghindar sama mendiamkan. Kalau saya menghadapi, nah itu menolong saya. Setiap kali konflik harus dihadapin. Itu pertama. Jadi konflik menolong saya berani menghadapi. Kedua, konflik itu menolong saya memperlihatkan respon saya. Loh, kok saya jadi marah ya? Loh, kok saya jadi ngomongnya tajam ya? Itu. Terus ketiga, konflik itu membuat saya lebih tajam. Jadi besi ditajamkan dengan besi, tapi orang ditajamkan dengan sesamanya. Kalau nggak ada sesamanya, kalau nggak ada Pak Beta, nggak mungkin saya tajam. Jadi saya suka, bukan suka dengan konfliknya, suka menggunakan konflik untuk mempertajam saya. Itu saya sukanya. Bukan saya orangnya kesenangan kalau ada konflik ya, tapi itu menolong saya lebih tajam. Karena kalau nggak ada konflik, siapa yang mengasah saya? Itu. Nah, itu menolong saya ya. Saya konflik nggak cuma sekali ya, beberapa kali sama Pak Beta. Hari ini aja saya konflik, hampir marah sama Pak Beta karena salah janjian. Tapi saya belajar untuk saya menghargai Pak Beta ya. Miss janjian. Ya, jadi kalau di tempat saya udah SP3, tapi nggak bisa saya meng-SP Pak Beta ya. Nah, itu menolong saya untuk rendah hati ya. Rendah hati. Jadi nggak cuma asal-asalan, tapi kok bisa salah begini. Itu sih Pak Beta. Oke, Lus, kalau disimpulkan satu kalimat, menurut kamu apa sih gunanya konflik? Mungkin dari Heru dulu. Ru, satu kalimat, kalau kamu belajar konflik dengan seseorang, dihadapin, apa sih yang kamu belajar? Berkatnya apa? 1 kalimat, 2 kalimat boleh. Mempertajam, memurnikan hati. Oke. Kedua nggak kedengaran, Ru? Mempertajam, yang kedua? Memurnikan hati. Memurnikan hati. Oke, Lus. Kalau saya, konflik itu adalah baik. Konflik itu harus diselesaikan seperti yang dikatakan Pak Heru tadi, dan itu tidak bisa dihindari, dan itu adalah membuat kita semakin bertumbuh ya. Karena saya tidak hidup sendiri. Ada orang lain yang tidak mengerti saya, atau saya tidak mengerti mereka, dan itu pasti ada miss ya. Tadi dikatakan oleh Pak Heru ada miss. Miss itu harus disamakan. Nah, ini saya belajar satu dengan Kak Beta bahwa
sekalipun dengan gaya dan caranya yang saya mungkin berbeda dengan saya, tapi saya tahu tujuannya sama baik dan saya mau lakukan bersama-sama. Itu. Oke. Thank you, Ru. Thank you, Lus. Ru, selamat jalan, bukan selamat jalan. Hati-hati pulang ke Denpasar nanti. Lus, thank you untuk waktunya. Tuhan berkati. Sama-sama. Bless. Dalam pembicaraan saya dengan Pak Heru itu pemimpin PKS saya, di mana saya sama-sama di dalam komunitas. Kemudian Paulus yang saya mengenal dia sejak masa muda seperti tadi dibicarakan. Ternyata konflik bisa membuat sesuatu yang positif dalam kehidupan kita masing-masing. Pak Heru mengatakan dengan konflik katanya cukup jelas. Dia dikatakan lebih membuat dia tajam. Tajam itu bisa berarti fokus, lebih melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Dia berkata juga bisa memurnikan hati dia, memurnikan motivasi dia, pola hidup dia. Dan Paulus berkata, konflik itu membuat dia harus bertumbuh. Kalau bahasa sayanya bertumbuh dalam karakter dan menjadi lebih baik. Harus berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan, dan akhirnya kita mengenal. Nah, buat saya sendiri, kalau saya melihat sebuah konflik itu adalah membuat saya mengenal diri saya sendiri. Mengenal saya, Pak Ferdinand, mengenal Paulus, Heru, mengenal Pak Doni, mengenal Pak Petrus, mengenal orang di sekitar saya. Konflik juga terjadi di keluarga saya. Istri, Besaliel, Elizabeth. Konflik bisa terjadi di dalam kelompok-kelompok yang di mana saya ada. Tapi konflik yang positif. Apa yang saya belajar membuat saya mengenal dan orang lain, belajar tentang hati, ya, hatinya mereka, hati saya. Belajar untuk mengenal lebih pikirannya, perkataannya, tindakannya, sehingga kita bisa mengaplikasikan dengan baik-baik kata-kata kasih, saling mengasihi, saling mendukung, saling mensupport. Makanya Alkitab mengatakan besi menajamkan besi. Itu yang disebut dengan konflik yang positif. Pak Beta, saya melihat ada konflik orang bercerai, ada konflik komselnya bubar, ada konflik pemuritannya bubar, bisnis bubar, ya. Ada konflik orangnya keluar dari pekerjaan, keluar dari sekolah, dari kampus. Konflik itu negatif karena ada dasar yang tidak disadari, adalah dasar bahwa konflik membuat kita bertumbuh dalam karakter. Karakter yang paling utama di dalam konteks Alkitab adalah karakter kasih. Karena kasih adalah dasarnya sebuah komunitas apapun. Baik keluarga, baik itu pemuritan, baik itu komsel, baik itu di dalam jemaat. Pertanyaan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita melakukan atau menguasai mastering konflik itu? Bagaimana hal-hal praktisnya? Apa dasar Alkitabnya? Simple Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kalau kita bicara dengan konflik, itu mesti, karena konflik itu melaluinya kan bukan mata ya, bukan dengar, tapi melalui mulut ya. Makanya Al-Amsal mengatakan engkau harus menguasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau lidah kita tidak dikuasai, mulut kita tidak dikuasai, bisa menimbulkan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan. Kalau mulutnya baik, menimbulkan kehidupan, menjadi konflik yang positif. Kalau mulutnya tidak baik, perkataannya tidak baik, tidak membangun, menimbulkan kematian. Saya belajar banyak dengan proses ini, karena saya ini orangnya temperamen. Mudah marah, ya, mudah mungkin tersinggung sih enggak. Kalau saya marah itu melihat ketidakadilan, ketidakberesan, itu membuat saya marah. Nah, Bapak Ibu yang ingin saya ingatkan begini, Amsal mengatakan hati-hati. Dan yang Yohanes lebih dahsyat lagi perkataannya, Yohanes 1:19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa berkata-kata? Lambat untuk marah. Saya ayat ini mengena di hati saya. Karena konflik dengan marah, kata-kata itu dekat. Nasihat saya cuma satu Bapak Ibu, adalah kita mendengar dahulu. Dengarkan dahulu.
Saya konflik dengan Eliana, Abel, dan Lisbeth. Kadang-kadang yang sering saya dengar dari kata-kata mereka adalah, tapi suamiku, saya dengar dulu. Kadang-kadang saya tidak tidak cepat mendengar, cepatnya ngomong, cepatnya berargu, berkata-kata. Tidak mudah. Buat temperamen seperti saya tidak mudah. Membuat kadang-kadang kita lost control, membuat kita tidak jadi berkat. Lidah kita mendatangkan kematian. Mungkin buat saya mendatangkan kehidupan, tapi buat orang kematian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Saran saya, sebelum kita berbicara, mari kita dengarkan dulu. Dengarkan bukan dengan telinga, dengan fisik kita, pikiran, perasaan kita, tapi dengarkan dengan hati kita. Hati kita. Kalau Bapak Ibu mendengar sesuatu, tolong dicek. Tujuannya apa dia berbicara? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk proses yang baik? Mungkin caranya bisa salah. Seperti Paulus berkata, saya sering ngomong caranya salah. Menegur di depan umum. Heru berkata, saya memarahi dia di depan umum. Walaupun sebenarnya cuma 2 orang misalnya, kalau saya bisa alasan. Tapi Heru luar biasa mengambil prosesnya. Dia coba melihat motivasi hati saya. Saya belajar melihat motivasi istri saya, Eliana, Abel, Elizabeth, Pak Doni, Pak Petrus, orang-orang di sekitar saya berbicara, komunitas saya mau lihat motivasi mereka. Dengarkan, cepat mendengar. Mendengar bukan dengan pikiran tapi hati. Yang kedua adalah lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Bukan berarti konflik tidak boleh ngomong, tidak. Tapi ketika kita sudah tenang, sudah rileks, kita berbicara. Ketika kita berbicara, tutur katanya lebih bisa diterima. Ya. Kenapa? Biasanya ada latihan pernafasan. Ketika orang malam gini, ya, ambil 8, lepas 8, ambil 8, tahan 8, lepas 8, ya, supaya tidak nervous. Sebenarnya sama, amarah juga demikian. Saya mempercayai ketika kita mempraktekkan di dalam komunitas sel kita, pemuritan kita, mempraktekkan dalam komsel, kita akan melihat dunia yang berbeda, sisi yang berbeda. Kita akan melihat keluarga kita berbeda ketika kita menjadi orang-orang yang menguasai, orang yang master, ya, yang hebat menguasai konflik. Besi menajamkan besi, dan karakter Kristus akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan menolong setiap kita. Tuhan Yesus akan menolong setiap kita menjadi pemenang-pemenang, orang yang master, yang menguasai bagaimana konflik dalam kehidupan kita, baik khususnya terhadap sesama kita di dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menutup dalam doa, saya ingin kita berdiskusi di kelompok, di keluarga kita, atau di komunitas kita tentang apa yang sudah kita dengar tentang sharing firman Tuhan hari ini. Selain itu, saya juga ingin memberikan beberapa arahan penting menghadapi masa-masa PPKM, ya, masa-masa pandemi yang menurut saya perlu kita memberikan concern, perhatian untuk setiap pribadi, setiap keluarga, setiap komunitas. Saya ingin memberikan masukan, saya ingin memberikan nasihat buat jemaat Abel Bali yang dikasihi Tuhan dalam masa pandemi ini. Buat saya, pandemi adalah sebuah akademi, proses pembelajaran. Kita percaya bahwa yang kita alami dengan COVID-19 ini sesuatu yang Allah izinkan untuk kita melakukan yang Allah mau. Dalam konteks kita adalah gaya hidup jemaat mula-mula, suatu permulaan baru. Jadi ini bukan kutub, ini adalah berkat tersembunyi dari Allah. Kalaupun itu kutub bisa dirubah menjadi berkat buat orang percaya. Allah memikirkan hal-hal yang baik bagi orang yang percaya padanya, Roma 8:28, ya. Bahkan dalam kondisi sulit pun, ya, terkutuk pun, Yeremia mengatakan pada waktu jemaat Israel ada di Babel, mereka suruh memberikan atau mengusahakan kesejahteraan, memberikan kebaikan bagi kotanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bolehkah saya mengingatkan dalam masa pandemi, masa akademi ini, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita di dalam situasi yang sulit, baik itu kesehatan, ekonomi, situasi di pekerjaan, di keluarga, di kuliah, di manapun kita ditempatkan, kita tetap
mau punya mental, punya sikap hati. Kita ingin jadi berkat, menjadi terang dan garam. Karena itu saya ingin mengingatkan setiap kita. Yang pertama, secara kerohanian terus tingkatkan waktu-waktu dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, pembacaan firman dan doa-doa kita. Karena itu kita akan ada setiap hari jam 8 sampai jam 9 kita ada doa ya. Nanti kita bisa lihat Zoom link kita dan passwordnya. Passwordnya mudah, Eklesiaku. Selain itu juga jemaat, izinkan saya tetap kita mendekatkan proses pandemi atau akademi ini adalah dua hal. Yang namanya kita tetap beriman, kita berani, kita menguatkan satu sama lain. Sekarang hanya bukan pribadi, kita keluarga kita, komunitas kita, kelompok mentor di jemaat, menguatkan satu sama lain. Bahwa proses ini Tuhan lagi bentuk, bangun, diizinkan supaya kita bisa menjadi terang dan garam. Menguatkan satu lain, kita berani. Makanya walaupun kita harus melakukan beberapa aktivitas, kan masa-masa PPKM, tetap kita lakukan proses kita yang harus kita lakukan. Saya tahu ada beberapa orang harus tetap bekerja, saya tahu juga beberapa orang harus melakukan proses ekonominya, proses kesehatannya, atau kegiatan-kegiatan lainnya, tapi kita percaya Tuhan menyertai. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, kita juga mesti berhikmat, kita juga mesti betul-betul menjaga protokol kesehatan. Kita betul-betul berhikmat, kita betul-betul tidak sembrono. Karena berhikmat itu ekspresi dari ketaatan kita. Saya ingin mengingatkan jemaat, sekarang ekspresinya bukan pribadi, sekali lagi keluarga, komunitas saling mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan ya. Pakai masker ya, cuci tangan, hand sanitizer, masih ingat menjaga jarak. Sekarang ada, itu kan dulu 3M, sekarang mungkin ada M yang berikutnya, mengurangi kerumunan, mengurangi berpergian, walaupun ada harus teman-teman yang pergi dengan sikap berani tadi. Yang terakhir saya sarankan Bapak Ibu Saudara sekalian, M yang ke-6 katanya ya, kalau ketemu jangan makan sama-sama kecuali dengan keluarganya. Ini hal-hal yang simple sebagai ekspresi bagaimana kita namanya berani dan beriman atau berhikmat, kita mengikuti mentaati peraturan. Mari kita berdoa sebelum kita menutup sharing kita di dalam diskusi. Saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami tetap merasakan penjagaan kasih setia Tuhan. Walaupun situasi tidak mudah dalam kehidupan kami, dalam semua aspek kehidupan kami. Ada yang hari ini terpapar COVID, kami mendoakan. Ada mereka kesulitan ekonomi, keuangan, kami mendoakan. Ada beberapa yang mulai konflik-konflik lainnya, Tuhan menolong. Kami berdoa supaya kami dalam situasi ini terus bersama-sama. Kami menguatkan, meneguhkan setiap anak. Dalam hal situasi ini kami berdoa supaya kami punya pengalaman dengan Tuhan. Semakin kami terkoneksi dengan komunitas kami, semakin kami dekat dengan keluarga kami, semakin kami bisa melihat komunitas secara keseluruhan, korporat Jemaat Apollo Bali. Yang terakhir, supaya kami terus menjadi terang dan garam, berkat di tengah-tengah situasi yang sulit. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat ini. Haleluya. Amin.